Bertengger tinggi di pantai barat Laut Mati adalah benteng Masada di tengah padang gurun. Situs arkeologis kedua yang paling sering dikunjungi di Israel ini berbicara tentang keberanian, iman, dan daya tahan dalam menghadapi kejahatan besar. Historis dan profetis, Masada telah menjadi subjek berbagai film, buku, legenda cerita rakyat, dan bagian sentral dari negara Israel yang modern. Awalnya dibangun oleh Raja-Raja Hasmonean, Masada kemudian diperkuat dan dipercantik oleh Herodes yang Agung yang mendirikan dua istana yang mengesankan untuk dirinya sendiri. Di bawah rancangan dan investasi luar biasanya, Masada yang artinya sebuah benteng dalam bahasa Ibrani menjadi sebuah benteng pertahanan mandiri yang tak terkalahkan, di mana ia berencana untuk berlindung apabila hidup atau keluarganya terancam. Lama sesudah Herodes meninggal, pemberontakan besar Yahudi melawan Romawi yang dimulai di Kaisarea meluas ke Galilea dan akhirnya mencapai Yerusalem, di mana tembok Yerusalem dimasuki oleh pasukan Romawi di tahun 70 Masehi. Kota tersebut dihancurkan, bait suci Yahudi dibakar habis dengan ratusan ribu korban seperti yang telah Yesus nubuatkan. Beberapa orang yang selamat melarikan diri melalui lembah Kidron menuju ke Masada yang sudah diambil alih oleh kaum Yahudi fanatik dari Galilea yang tidak mau bergabung dalam pemberontakan. Namun harapan mereka untuk menghindari konflik gagal, dan di sini di Masada, tempat terpencil di padang gurun Yudea, tempat pertahanan terakhir mereka. Josephus Flavius, sejarawan abad pertama, menggambarkan bahwa hampir 1.000 orang Yahudi bertahan di sana selama 3 tahun menghadapi serangan legion Romawi yang mengepung benteng tersebut di tahun 72 Masehi. Mengapa Kekaisaran Romawi menginvestasikan begitu banyak waktu, tenaga, dan harta untuk menaklukkan orang Yahudi di benteng terpencil di padang gurun yang jarang didengar orang? Mungkinkah alasannya spiritual? Mungkinkah Kaisar Romawi sangat marah terhadap kegigihan orang Ibrani yang hanya mau menyembah satu-satunya Allah Yehova, Allah Israel, dan menentang berhala dewa-dewa yang disembah orang Romawi? Pengepungan Romawi yang dimulai tahun 72 Masehi berlangsung kurang dari setahun. Menikmati posisi di ketinggian dan persediaan air dan makanan yang stabil, orang Yahudi tersebut bisa saja terus menguasai Masada. Satu-satunya alasan mereka membiarkan pertahanan mereka runtuh adalah karena mereka tidak mau menembak atau membunuh budak-budak Yahudi yang digunakan orang Romawi untuk membangun jalan raksasa supaya pasukan Romawi dapat naik ke lereng bukit yang curam menuju pintu masuk Masada. Akhirnya mereka memutuskan untuk mati oleh tangan mereka sendiri daripada jatuh dalam pelecehan dan penyiksaan Romawi, serta melihat istri dan anak-anak mereka ditawan dan diperbudak demi nama dewa-dewa asing. Karena bunuh diri dilarang menurut kepercayaan Yahudi, orang-orang Yahudi tersebut mengambil undi untuk saling membunuh, dengan orang terakhir yang berdiri membunuh dirinya sendiri. Pidato terkenal yang terakhir dari Elazar ben Yair, pemimpin mereka, masih menggema hingga hari ini di banyak hati orang Israel. Setiap tahun unit tempur Israel IDF menaiki Masada dengan perlengkapan penuh, menghadap matahari terbit di pegunungan Edom di kejauhan, sambil mengucap sumpah pembaktian hidup mereka demi mempertahankan negara Israel yang terakhir kembali. Ini bukanlah situs bunuh diri orang Yahudi massal, tidak sama sekali. Sebaliknya, apa yang mereka lakukan adalah Kiddush Hashem, pengudusan nama Tuhan Allah Israel melalui kematian, daripada menyerahkan diri menjadi budak dan dilecehkan sebagai piala kemuliaan dewa-dewa kafir. Seperti domba-domba yang dikorbankan, mereka mencurahkan kehidupan berharga milik Allah dari tubuh mereka, memilih untuk mati merdeka di dalam namanya. Kisah Masada ini bukanlah sekedar kisah Yahudi atau kisah Israel. Ini adalah kisah dari semua yang mengasihi satu-satunya Allah yang benar yang mencintai kemerdekaan. Hari ini di Masada, kisah ini adalah kisahmu juga. Terima kasih telah menyaksikan. Apabila Anda ingin melihat versi lengkap dari video ini atau mempelajari lebih lanjut mengenai situs ini, silakan klik di bawah ini.